Episode 3 Menikah. Senyuman kebahagiaan begitu terpancar nyata di wajah semua keluarga yang turut hadir dalam menyaksikan anak-anak mereka yang akan segera melangsungkan pernikahan. Semuanya merasa senang, karena inilah momen yang mereka tunggu-tunggu. Dengan kebaya putih yang begitu pas di tubuh mungilnya, serta dandanan yang terlihat sederhana namun mewah. Benar-benar membuat penampilan Fanny begitu sangat anggun dan elegan. Semua pasang mata sangat terkagum melihat kecantikan Fanny, yang memang pada dasarnya berwajah cantik dan manis. Ditambah lagi dengan sapuan make up yang begitu indah di wajahnya, benar-benar telah menambah kecantikannya. Sang mempelai pria pun telah duduk tenang di depan penghulu. Ya siapa lagi jika bukan Dani, sang pria muda yang tak lama lagi akan menjadi suami sah Fanny. Penghulu pun akan memulai ijab kabulnya, hingga akhirnya penghulu itu benar-benar mengucapkannya sehingga Dani si mempelai pria sudah siap menyahut hingga Saya terima nikah dan kawinnya Fanny Ayu binti Yudi Rahman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sahut Dani lantang dengan satu kali tarikan nafas. Bagaimana para saksi sah? Petik 2 titik. Sah, sah, sah. Petik 2 titik. Sahut semuanya. Alhamdulillahirobbil alamin. Seru semuanya mengucap syukur. Semua keluarga dari kedua mempelai itu pun begitu sangat bahagia. Akhirnya pernikahan anak-anaknya yang telah dinanti itu pun terlaksana sudah. Jika biasanya setelah memasang cincin sang suami akan mencium kening sang istri, namun tidak dengan Dani. Pria muda itu seolah enggan untuk mencium kening Fanny, wanita yang baru saja resmi menjadi istrinya. Entahlah, apa yang terjadi pada Dani. Dan terlepas apakah Dani akan mencium kening Fanny atau tidak, yang pasti, Fanny telah mencium punggung tangan Dani yang telah menjadi suaminya itu semenjak sepasang cincin pernikahan telah tersemat di jari manisnya dan jari manis sang suami. Awalnya Fanny cukup terheran memang dengan sikap Dani yang menurutnya dingin. Namun sesaat kemudian Fanny tak mempermasalahkan hal itu, karena siapa tahu suaminya juga tak menginginkan pernikahan ini sama seperti dirinya. Lucy sang mama dari Dani pun mendekati putra dan juga menantunya. Wanita parubaya itu lalu memeluk Fanny. Sangat bahagia dan bersyukur, akhirnya Fanny gadis cantik dan sopan ini benar-benar menjadi menantunya, dan ini memang keinginan Lucy semenjak dulu. Fanny, terima kasih ya nak atas kebahagiaan yang sudah kamu berikan untuk keluarga kami. Seru Lucy dengan masih memeluk Fanny. Fanny yang mendengar pernyataan seperti itu dari mama mertuanya pun sangat bingung. Kebahagiaan, untuk keluarga, memangnya kebahagiaan apa yang telah dirinya berikan untuk keluarga suaminya, itulah berbagai pertanyaan yang melanda benak Fanny. Kapan aku memberikan kebahagiaan untuk keluarga Kak Dani? Apa hanya dengan menikah dengannya sudah membuat semua keluarganya mendapat kebahagiaan, sesederhana itu? Petik 2 titik. Batin Fanny. Fanny, panggil Yudi. Dengan melepas pelukan dari sang mama mertua, Fanny menatap papanya. Iya pa, sahut Fanny. Sekarang kamu sudah menjadi milik suamimu nak, kamu sudah menjadi tanggung jawab suamimu. Jadi papa harap, kamu bisa menjadi istri yang baik untuk suamimu nak. Seru Yudi yang berusaha mengingatkan. Fanny yang mendengar seruan dari papanya merasa sangat sedih. Entah mengapa pernyataan papanya seolah menyiratkan jika dirinya akan jauh dari keluarganya sendiri. Apakah setelah dirinya ikut bersama sang suami akan membuat keluarganya sendiri menjauh darinya? Jika itu memang benar, lalu mengapa harus seperti itu? Kedua sahabat Fanny yang juga turut hadir dalam akad nikahnya itu merasa sangat sedih. Baik Fitri maupun Rika bisa merasakan bagaimana kesedihan Fanny sahabatnya. Namun mereka bisa apa? Mereka tak bisa berbuat apa-apa. Rencana bisa kuliah bersama ternyata tak berjalan sesuai keinginan mereka, harapan kini hanya tinggal harapan. Rika, menurut kamu, sebenarnya apa sih yang terjadi sama Fanny? Entah kenapa aku merasa ada hal yang sengaja membuat Fanny mau tak mau harus menerima pernikahan ini. Bisik Fitri. Aku juga merasa begitu Fit, tapi mau bagaimana lagi, kalau saja Fanny punya keinginan untuk kabur dari orang tuanya,
sudah pasti aku akan bawa kabur Fanny. Sahut Rick. Kamu bicara apa sih Rick? Oke, mau bawa kabur anak orang. Petik 2 titik. Sahut Fitri yang tak habis pikir dengan niat sahabatnya. Ya habisnya mau bagaimana lagi, orang tua Fanny itu suka seenaknya sama Fanny, ya meski Fanny anak mereka sendiri, bukan berarti mereka bertindak semaunya, ingat loh, orang tua itu punya tanggung jawab untuk membahagiakan anaknya. Kalau menyuruh Fanny menikah di usia muda apalagi dengan perjodohan yang tidak Fanny inginkan seperti ini. Sama saja kalau mereka sudah merampas kebahagiaan Fanny. Jelas Rika. Fitri tak menyahut lagi sahutan dari sahabatnya Rika. Jika dipikir-pikir, apa yang dikatakan oleh Rika memanglah benar, orang tua yang memikirkan kebahagiaan anak-anaknya, tak akan pernah memaksakan kehendaknya pada mereka. Dan satu lagi yang membuat aku tak habis pikir, Fanny itu kan anak bungsu, usianya masih belasan tahun tapi malah sudah dijodohkan. Kenapa tidak anak pertama mereka saja si Siska itu yang mereka jodohkan, kan Siska usianya sudah 22 tahun, aneh kan? Lanjut Rika lagi. Fitra yang mendengar tambahan kalimat dari sahabatnya ini hanya bisa menghela nafasnya. Apa yang terjadi pada sahabatnya Fanny sungguh terasa janggal memang, namun apalah daya, keinginan orang tua Fanny yang ingin menjodohkannya dengan Dani tak bisa diganggu-gugat, sungguh malang memang nasib sahabatnya itu. Jika kedua sahabat Fanny begitu sangat prihatin dengan nasibnya, maka beda halnya bagi Santi dan juga Siska. Dua wanita beda generasi itu begitu dilanda rasa bahagia karena Fanny telah resmi menikah, maka itu artinya sudah berkurang beban hidup mereka yang begitu sangat mengganggu. Namun, ibu dan anak perempuannya itu tetap harus memainkan peran cantik mereka di depan semua orang. Ya untuk apalagi jika bukan karena mereka ingin dianggap sebagai ibu dan juga kakak perempuan yang baik. Fanny putriku, seru Santi, lalu wanita parubaya itu pun mencoba memeluk tubuh Fanny. Selamat ya sayang, kamu sudah menjadi istri Danu, Mama harap kamu bisa menjadi istri yang baik untuk dia, dan Mama juga berharap semoga kebahagiaan selalu menyertai keluarga kecilmu. Seru Santi sebelum ia melepas rengkuhannya dari Fanny. Fanny yang meski hanya sesaat diperlakukan selembut itu oleh mamanya merasa sangat tersentuh. Andai saja jika mamanya itu bisa memeluknya setiap saat, sudah pasti dirinya akan sangat bahagia. Namun sepertinya itu adalah sebuah angan saja, karena tak akan mungkin pernah tulus melakukannya. Selesai dengan saling memeluk anggota keluarganya, kegiatan pun masih terus berlanjut dengan menyalami beberapa tamu yang cukup banyak hadir dalam akad pernikahan itu. Siska menatap senang pada Fanny, ia sangat senang karena ternyata suami Fanny nampak terlihat acuh pada Fanny. Heh, baguslah kalau si Dani acuh sama kamu, semoga nasibmu malang Fanny. Batin Siska. Semua kegiatan setelah akad pun telah usai. Tak ada malam resepsi yang digelar, hari ini hanya tentang akad nikahnya saja, dan itu artinya, sudah saatnya lah bagi Fanny untuk ikut pulang dan tinggal bersama suaminya. Dengan rasa kesedihan yang masih terus melanda hatinya, Fanny tetap mengikuti langkah sang suami untuk masuk ke mobil. Namun sebelum ia benar-benar masuk, Fanny menatap wajah papanya. Sangat tergambar jelas dari rautnya, jika papanya merasa sedih karena harus berpisah dengannya. Namun sesaat setelah itu, papanya tersenyum padanya seolah mengatakan jika semuanya akan baik-baik saja. Lantas Fanny pun juga ikut tersenyum, hatinya sudah merasa lebih tenang karena melihat senyuman sang papa. Dan akhirnya Fanny pun benar-benar masuk ke mobil bersama suaminya, untuk melanjutkan perjalanan menuju rumah mereka.